Ya, salam Just Talk. Sekarang itu jam 3.55 subuh setelah Messi ditunjuk sebagai pemenang Ballon d'Or yang ke-7. Jadi di Just Talk ini gue mau bahas satu preview MU Arsenal karena yang lain gak begitu seru, sama update bola lainnya. Kita mulai dengan Ballon d'Or dulu deh. Messi juara, Lewandowski kedua, Jorginho ketiga, Kante, Benzema keempat, 5. Gue nggak tahu entah Benzema 5 atau nggak penting banget. Yang gue mau bahas adalah pemilihan dari Ballon d'Or ini. Jadi yang milih, setahu gue ya, tolong dikoreksi kalau gue salah, itu wartawan wartawan official FIFA yang ditunjuk sama kapten dan pelatih timnas. Nah, dengan segala respect, jadi suaranya kapten dan pelatih Brasil, Spanyol, Itali, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, dan Argentina, negara-negara besar itu dihitung sama dengan suaranya dari Zimbabwe, dari Laos, dari Togo, dari Faroe Island, dari Granada, whatever lah, dari negara kecil yang gue nggak ngerti objektivitasnya, parameternya itu sebenarnya apa. Dengan segala respect untuk Messi, karena gue fans Messi yang sangat besar, gue rasa dia tidak layak juga untuk memenangkan Ballon d'Or musim ini, tahun ini. Karena gue bilang, kalau lu lihat Lewandowski, gue bilang justru Jorginho sama Kante perannya jauh lebih besar, tidak hanya di timnas tapi juga dengan Chelsea ditunjuk sebagai Club of the Year. Oke, gue bisa terima. Lewandowski Striker of the Year, gue bisa terima juga. Donnarumma kiper terbaik, fine, emang betul. Tapi untuk Messi tahun ini gue kok agak gimana gitu. Karena gue sih prefer, kalau gue pribadi, gue prefer Kante. Karena Kante itu sudah bertahun-tahun dia punya kontribusi. Bahkan pada saat Prancis menjadi juara dunia, Kante kontribusinya juga besar sekali. Tapi itu nyaris nggak dilihat di Chelsea juga ya. Kalian kemarin bisa lihat lah, nggak ada Kante di tengah, Chelsea kesulitan. Beda banget pada saat dia lawan, pada saat ada Kante. Memang dia tidak selalu main bagus, tapi gue rasa ini pemain sangat komplit, bisa semuanya. Dan bahkan Lewandowski juga, gue bilang kontribusinya jauh lebih besar daripada Messi tahun ini. Tapi kembali lagi, ini pilihan-pilihan dari kapten, wartawan, dan pelatih yang gue pertanyakan objektivitasnya. Tapi sudah, that's why gue sebenarnya nggak begitu peduli. Yang lucu lagi, Ballon d'Or ini kan diorganize oleh France Football. 5 tahun mereka kerjasama dengan FIFA, tapi sekarang FIFA keluarin sendiri sampai 2016. Setelah itu mereka pisah. Si Ronaldo, jadi pemeretnya Ballon d'Or Pascal Ferre ini mengatakan, ya si Ronaldo itu pernah bilang ke gue bahwa dia pengen mendapatkan Ballon d'Or lebih banyak daripada Messi. Ternyata dibantah semua sama Ronaldo, dan Ronaldo keluarkan statement di Instagramnya. Dia bilang, gue gak peduli, gue selalu ingin menjadi contoh yang terbaik untuk pemain-pemain bola yang baru, untuk memotivasi mereka. Jadi gue hanya peduli dengan performa gue, dan sekarang di United Club gue, yang lain gue nggak begitu peduli. Nah, sekarang 2 orang besar, satu pemeretnya yang ngomong, satu Ronaldo yang dia ngomong. Gue nggak tahu siapa yang bohong, tapi intinya adalah ya Ronaldo nggak puas dengan statement dari Ferre itu. Kan lucu, the selevel Ballon d'Or aja masih ada yang bohong. But anyway, Messi untuk ketujuh kalinya, gue rasa ya sangat sulit untuk disalip lagi. By the way, kalian tahu pemenang Ballon d'Or itu paling banyak dari negara mana? Ada 2 negara gue sebut, Belanda dan Jerman memenangkan 7 Ballon d'Or. Oke?
Belanda yang penduduknya seuprit itu. Van Basten 3 kali, Cruyff 3 kali, Gullit sekali kalau nggak salah. But anyway, itu tentang Ballon d'Or. Gue nggak mau bahas lebih banyak lagi. Kita ke football update. Barcelona lagi nggak punya duit, cari pemain. Gosipnya si Frenkie de Jong mau dijual karena value-nya masih banyak, dan Xavi sama Pedri bisa menggantikan dia. Tapi semua itu ditangkis oleh Xavi. Dia bilang enggak, gue tetap butuh Frenkie de Jong. Terus Dembele kontraknya habis. Dembele agennya reseminya minta ampun, minta gaji yang luar biasa selevel pemenang Ballon d'Or yang disebut di situ. Sementara ada klub di Inggris yang bersedia memberikan dia gaji 20 juta setahun dan uang tanda tangan karena dia free transfer 30 juta. Ya, kalau gue jadi Dembele mikir juga, padahal Dembele sebenarnya pengen stay di Barca. Dan Dembele itu sangat penting untuk Barca, dan gue bilang dia sangat layak. Cuman kembali lagi, kalau Barca nggak bisa bayar dia, ya tahun depan dia keluar Barca for free, zero. Ini yang jadi repot. Sementara Barca berusaha untuk datangkan Ferran Torres di winter break ini, barter dengan Des atau Dembele atau siapalah pemainnya. Dan itu ditolak sama Pep. Jadi Pep juga tahu sikonya Barca seperti apa. Sterling juga nggak jadi. Jadi si Barca ini incer untuk winger karena Xavi pengen menambah winger lagi, mencari winger lagi. Itu incer Martial nggak puas sama sekali. Jadi gue bilang sih it's a good option. Mungkin Martial bisa mulai dari nol lagi, mungkin lebih cocok dengan permainan di Barca. Gue nggak tahu, karena yang jelas dia nggak happy sekarang di Juve. Di MU. Kita lihat lagi berita apa lagi. Pedri jadi pemain muda terbaik, dan satu lagi si Ramos di interview kan, dia bilang gue dukung si Messi. Kan lucu, bertahun-tahun dia dukung Ronaldo, mendadak dia dukung Messi. Jadi pertanyaan gue adalah, so objektif apa ini Ballon d'Or? Nggak ada. Ya, satu berita lagi soal Rangnick. Rangnick ini membuat fans MU itu berekspektasi tinggi. Nampaknya dia itu punya dendam pribadi kenapa dia tidak pernah dipilih sebagai pelatih di klub besar, sementara dia melahirkan banyak pelatih bagus. Kenapa gue bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dia mengatakan di MU, ya kalau gue ditawarin 2 tahun jadi pelatih lagi, bukan setengah tahun sebagai caretaker, habis itu dilanjut dan 2 tahun, gue mau ambil. Artinya ini pelatih masih punya ambisi, ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi pelatih hebat. Terus kalau gue baca statement dari dia, ini pelatih gambling ya, dia itu bluffing. Kenapa dia bluffing? Dia bicara soal gegenpressing. Dia bilang semua nggak ada gegenpressing setengah-setengah kayak orang hamil. Nggak bisa kita setengah hamil atau sedikit hamil. Lu hamil atau enggak, yang dimaksud adalah lu press full atau enggak. Satu. Kedua, dia bilang gue akan membuat Ronaldo menjadi pemain yang hebat dan lain. Jadi gue bilang ini statement yang nggak perlu sama sekali. Buat apa lu mengeluarkan statement itu? Kan intinya ekspektasi fans, media dan manajemen itu kan menjadi sangat tinggi terhadap Rangnick. Apa yang terjadi kalau dia batal? Karena kita harus tahu, gue keluarkan ada statistik yang dari Sky Sport di IG gue dan di DPI sempat bahas bahwa MU ini sama sekali nggak biasa untuk melakukan press. Lu butuh berapa waktu untuk pelajari orang-orang ini ngepress? Kemarin lawan Chelsea, pressnya itu setengah-setengah, masih karatan. Nah, sekarang kembali lagi, kalau banyak pemain yang tidak puas dengan cara Rangnick ini, apa yang terjadi? Pemain akan main pas-pasan, setengah-setengah, sehingga kalah-kalah Rangnick bisa aja dipecat.
ini yang bisa terjadi kalau dia seandainya terlalu keras, terlalu disiplin terhadap para pemain MU yang untuk gue kayaknya manja atau dimanjakan oleh pelatih karena mereka belum pernah bermain. Lihat statistik gue lah, kalau soal pressing mah MU nomor 19-20 dari 20 klub, jadi parah banget defense-nya dan lain-lain. Dan dia statement inilah yang bikin gue lihat, ya gue juga pengen lihat sehebat apa dia bisa merubah sebuah tim. Bahwa dia pelatih bagus itu sudah nggak usah dipertanyakan, tapi apakah pelatih bagus ini bisa menyulut sebuah tim, memanfaatkan sesuai dengan kapasitasnya, itu tanda tanya. Dia sendiri yakin bisa, kita lihat semua bener atau enggak. Yang jelas dia belum hadir pada saat lawan Arsenal karena izin kerjanya belum selesai. Jadi kita tunggu dulu, langsung kita ke Arsenal sama MU. 3 tahun beruntun MU nggak bisa menang lawan Arsenal, tapi ya semua itu bisa selesai kalau seandainya bisa 4 tahun MU nggak menang. Ini sebuah rekor untuk Arsenal. Ini yang jadi masalah. Pemain MU, pelatih, asisten pelatih MU Carrick itu akan carmuk lagi. Bisa, kemungkinan besar bisa juga kalau Ronaldo nggak dipasang, bermain dengan Sancho dan Rashford dengan Bruno Fernandes di belakangnya. Bisa banget, kenapa enggak? Apalagi Carrick berusaha untuk bermain high press, dan ini bisa, kalau Arsenal pinter, Arsenal ini kan sudah berkali-kali bisa keluar dari tekanan, harusnya sudah lebih biasa ya. Tapi jangan sampai bikin kesalahan error kayak Jorginho lagi, bikin kesalahan error, distrap lagi. Cuman untuk gue ini adalah pertandingan 50-50 karena MU pemainnya ingin berusaha membuktikan bahwa mereka bagus. Pasti mereka ditonton sama Rangnick, cuman bisa atau tidak nomor 9. Nah, sekarang Arsenal mumpung belum dipegang Rangnick harus bisa membuktikan, at least jangan kalah. Jadi anggap aja lawan Liverpool itu sebuah kebetulan, mereka harus bisa perform lagi lebih bagus. Ini masalah mental lagi, bisa nggak pemain-pemain ini bermain bagus tanpa membuat kesalahan-kesalahan individual yang sangat besar yang bisa distrap seperti lawan Liverpool. Dan itu gue udah bilang, ini juga salah satu pertandingan penuh dengan tekanan, walaupun tekanan tidak sebesar pada saat ketemu Liverpool dan City, tapi tetap harus berhati-hati. Tetap MU skuadnya tetap skuad Ferrari, banyak pemain yang bisa membuat sebuah perbedaan. Tapi gue bilang, kalau lihat MU kemarin, gue tidak yakin juga MU akan lebih mundur bertahan untuk pegang bola. Arsenal juga nggak hebat-hebat amat pegang bola. Jadi untuk gue ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Yaudah, kita lihat dulu seperti apa. Oke, thanks for watching.